Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama memiliki kedalaman makna dalam ajaran Islam. Nama menjadi doa sekaligus harapan. Tidak kurang, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk memperindah nama. Umat Muhammad akan dipanggil dengan nama itu pada hari kiamat kelak. Sekilas, Nabi memberi kita petunjuk tentang pemberian sebuah nama. Sesungguhnya nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah atau hamba Allah, dan Abdurrahman atau hamba Ar-Rahman. Sedangkan, yang paling benar adalah Harits atau usaha, dan Hamam atau kemauan keras. Adapun nama yang paling buruk adalah Harb atau perang, dan Murah atau pahit. Perang Badar menjadi contoh sempurna betapa prajurit dengan nama-nama terbaik melawan prajurit dengan nama yang buruk. Pada perang tanding, 6 prajurit muslim melawan 6 orang pasukan Quraisy. Mereka yang datang dari pihak musyrikin memiliki nama Al-Walid atau anak baru lahir, Syaibah atau ubanan, dan Utbah atau cela. Nama-nama ini bermakna lemah dan tidak baik. Jika dibandingkan, prajurit muslim memiliki nama yang jauh lebih unggul. Ali atau keunggulan, Abu Ubaidah atau taat beribadah, dan Al-Harits atau usaha, membajak sawah. Dalam episode kali ini, akan dijelaskan tentang bagaimana sejarah tentang nama Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai ya. Rasulullah SAW memiliki sejumlah nama dan sebutan. Namanya Muhammad. Sejumlah nama dan sebutan lainnya adalah Toha, Yasin, Mustafa, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Tetapi ia dikenal dengan nama Muhammad SAW. Muhammad adalah nama terbaiknya. Ini juga namanya yang paling utama. Konon, nama ini adalah pemberian kakeknya, Abdul Muthalib, dengan harapan cucunya ini menjadi pribadi yang terpuji baik di langit maupun di bumi, sebagaimana keterangan Syekh Nawawi Banten berikut ini. Muhammad adalah namanya yang paling utama dibanding namanya yang lain, seperti Toha, Yasin, Ahmad, Mustafa, dan lainnya. Orang yang menamainya demikian adalah kakeknya, Abdul Muthalib di hari ke-7 kelahiran, karena ayahnya telah wafat sebelum persalinan ibunya. Ketika ditanya kenapa bayi itu dinamai Muhammad, sebuah nama di luar tradisi orang Tuan dan kaumnya, Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia dipuji di langit dan di bumi." Allah telah mewujudkan harapannya, lihat Syekh M. Nawawi Banten, dalam kitab Kasyifatus saja. Keterangan Syekh M. Nawawi Banten ini tidak berlebihan. Sosok Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi terpuji yang membuatnya segan di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab berikut ini, "Sungguh, Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bacalah solawat dan salam untuknya dengan sebenar-benar salam." Al-Ahzab ayat 56. Banyak ayat yang menunjukkan keutamaan pribadi Nabi Muhammad SAW. Pada ayat ini, Allah menyebutkan kehadiran murkanya untuk mereka yang menyakiti dirinya dan Rasul-Nya itu. Sungguh orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah juga menyediakan siksa yang hina untuk mereka. Al-Ahzab ayat 57. Riwayat lain menyebutkan bahwa orang yang menamainya dengan kata Muhammad tidak lain adalah ibunya, Siti Aminah. Ketika sedang mengandung, sesosok malaikat mendatanginya. Kepada Siti Aminah malaikat itu berpesan, "Kau sedang mengandung penghulu manusia. Oleh karena itu, namailah ia Muhammad." Nabi Muhammad SAW adalah makhluk istimewa. Ia paling akhir diutus secara fisik oleh Allah. Tetapi hakikat ia tercipta lebih dahulu dan merupakan asal dari penciptaan alam semesta. Ia menjadi model paling sempurna dari segenap alam semesta ciptaannya. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak ada nabi lagi sepeninggalnya. Dia datang terakhir dilihat dari raganya di alam dunia, lihat Syekh Nawawi Banten, dalam kitab Kasyifatus saja.
Meski kerap kali bertemu dengan orang yang sempurna, kita harus yakin bahwa tiada satupun orang yang sempurna seutuhnya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua kesempurnaan lahir dan batin yang tercecer di banyak manusia terdapat dalam seorang pribadi bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa keimanan seseorang kepada Allah belum sempurna bila belum meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model manusia sempurna ciptaan Allah tanpa tanding. Al-Baijuri mengatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu kesempurnaan iman seseorang adalah keyakinan bahwa tiada satupun manusia yang memiliki kesempurnaan lahir dan batin secara lengkap pada diri seseorang kecuali terdapat pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Syekh M. Nawawi Banten, dalam kitab Kasyifatus saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar dapat meneladani akhlak terpuji Rasulullah meski hanya sekian persennya. Kita juga berdoa semoga Allah memasukkan nama kita, keluarga, dan masyarakat kita ke dalam golongan penerima syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.